doa. Kalau kemudian Allah ijabah, harusnya bersyukur, sujud-sujud. Alhamdulillah ya Allah, doaku diijabah gitu Bapak Ibu. Jangan kemudian mengeluh, ya Allah susah banget ya Allah, rezeki susah ya Allah. Jangan ngeluh, karena doa Anda sudah diijabah. Oh, kita nggak fair sama Allah, doa sudah diijabah, semua doa sudah diijabah. Tapi nyalain Allah, nyalain keadaan, nyalain orang lain. Ini masalah manusia hari ini Bapak sekalian. Masalah umat Islam hari ini Bapak sekalian. Sehingga kemudian kalau ini dilekatkan dengan nilai-nilai takwa, maka jauh sekali kita dari takwa Bapak Ibu. Karena kemudian kalau kita mendalami sebuah nilai tentang takwa, pemahaman tentang takwa itu dalam banget Bapak Ibu, sampai getaran terhalus energi itu yang harus kita ukur. Tadi yang kita bahas tadi. Itu takwa Bapak Ibu. Kalau kemudian takwa itu sekedar kita menjalankan sholat, sholatnya juga bagus, kan gitu. Kita kemudian membayar zakat, ya zakat fitrah doang, gitu. Ya alhamdulillah masih bayar, gitu. Yang parah kan yang nggak bayar. Betul Bapak Ibu? Oke, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita pahami. Selanjutnya adalah kalau kita mau meraih hasil gemilang di masa depan, kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan, hidup yang lapang gitu ya, sakinah bersama keluarga, impian-impian tercapai, yang belum umroh bisa umroh, belum haji bisa haji, yang sudah bisa balik lagi gitu ya, punya kendaraan yang nyaman, ya paling enggak kalau tadinya mobil-mobilan jadi punya sepeda, begitu. Punya sepeda jadi punya sepeda motor, ini ideal begitu. Habis itu ya terus mau punya mobil, mau punya pesawat terbang, boleh Bapak Ibu, nggak dosa gitu loh. Nah, maka kemudian dimulai yang berikutnya adalah memantaskan diri, gitu ya. Apa Bapak bisa lihat? Memantaskan diri. Memantaskan diri adalah sebuah proses ikhtiar. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa yang menentukan hasil akhir bukanlah ikhtiar kita. Yang menentukan hasil akhir adalah Allah izinkan apa yang menjadi niat kuat kita terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah berikutnya kalau di HNI Bapak Ibu, ya kita mau sukses, ya bagaimana cara memantaskan dirinya? Yang pertama Bapak sekalian, belajar. Action Pak, action kalau nggak ada ilmu nggak jadi. Maka pertama adalah belajar Bapak sekalian. Ingat prinsip belajar 3A. Yang pertama, agendakan. Oh ada pertemuan ini, udah saya siapkan waktunya, diagendakan, saya siap hadir, gitu. Yang kedua, anggarkan. Oh bayar, siap, bismillah, keluarin. Dan kemudian niatkan ketika keluarkan uang itu, supaya kemudian uang itu datang bersama teman-temannya lebih banyak lagi. Diajak ngomong duitnya Bapak Ibu, transfer gitu kan. Saya transfer nih, oke. Kamu sekarang keluar dari rekening saya ya. Nanti bawa teman-temanmu lebih banyak lagi, masuk lagi ke rekening saya. Merah. Kalau bayarnya cash begitu. Nanti kamu balik lagi ya sama teman-teman lebih banyak. Kok kayak orang gila Pak? Enggak Bapak Ibu, enggak kayak orang gila. Everything in the universe is energy. Segala sesuatu di semesta yang Allah ciptakan adalah energi. Saya, bangku, tas, papan, HP itu energi. Kita semua energi Bapak Ibu. Dan energi itu adalah satu sama dan terhubung, connecting Bapak Ibu. Jadi bukan cuma Nokia yang connecting people. Tapi energi itu menghubungkan. Maka uang bisa diajak bicara. Kalau Bapak Ibu mau, enggak juga nggak apa-apa ya. Cukup meyakini insya Allah yang saya keluarkan akan kembali berlipat. Agendakan, anggarkan. Ketiga, action Bapak Ibu. Actionkan. Apa yang Bapak Ibu pelajari, maka kemudian diamalkan, di-actionkan. Karena kalau hanya menjadi sebuah ilmu yang kita dapatkan masuk ke dalam pikiran kita, ya, masuk kuping kanan, diindahkan pikiran dan hati, itu bagus. Ya, kalau keluar, ya itu bahaya juga gitu ya, nggak ada yang masuk. Maka kemudian supaya dia mengendap, maka harus diamalkan, terus dilatih, istiqomah. Maka adanya keberkahan, ya berkah itu apa sekalian?
bertambah, ya. Berkah itu bertambah ke sini nih. Iya, ke samping. Makanya kalau kemudian yang nyamping itu berkah banget sekali. Oh iya, itu berkah. Iya. Bapak Ibu tambah besar itu berkah Bapak Ibu. Jadi termotivasi. Tapi jangan hanya ke samping, harus tumbuh ke atas. Gitu. Apa anumu ya? Betul nggak? Anumu, bertumbuh ya. Anumu wal barokah. Jadi begini, LED. Masing-masing. Asik. Gitu. Jadi berkah juga bertambah, ya. Kemudian anumu bertambah dan bertumbuh. Jangan cuma bertambah. Ya gitu. Maka kemudian berikutnya sekalian, ya. Prinsip belajar ada 3 tadi apa? Agendakan, anggarkan, actionkan, ya. Kemudian ikhtiar gesit PCA. Gesit PCA tuh naon gitu ya. Ini saya baru dengar gesit PCA. Gesit itu adalah gerakan silaturahim produktif Bapak Ibu sekalian. Kayaknya nggak pas singkatannya, dipas-pasin aja. Gerakan silaturahim produktif, ya. Silaturahim kita produktif, membahas kebaikan-kebaikan. Kita ngobrol, kita watawasobil haq, watawasobil sob, gitu. Saling nasihat-nasihati dalam kebaikan, kebenaran. Nasihati dalam ketakwaan. Jadi komunitas kebaikan itu Bapak Ibu. Kita ngobrolin produk HNI yang halal dan barokah, yang berkualitas. Kita ngobrolin peluang bisnis HNI yang baik. Itu Bapak sekalian. Jangan kemudian Jeng, aku mau ke rumah kamu dong. Ada di rumah nggak? Oh iya. Udah selesai nih agenda-agenda, lagi ngopi. Oh boleh dong ikut ngopi bareng. Ngopi, ngerumpi Bapak Ibu. Tahu nggak? Si itu tuh teman kita yang itu teman kuliah dulu. Gitu sekalian. Yang diceritain keburukannya. Ya sudah lengkap sudah, siap-siap menderita Bapak Ibu. Kenapa? Amal-amal kita angus Bapak Ibu. Yang sering gitu siapa? Bapak atau Ibu? Oh, Bapak. Yang sering begitu bapak-bapak Bu. Iya. Cuman bapak-bapak udah ekspos duluan. Tuh ibu-ibu tuh tukang merumpi. Nah gitu. Padahal ibu-ibu merumpi paling makanan. Kita mau bakso di mana lagi? Begitu. Kalau bapak-bapak gitu. Ini pesaing kita. Oh gitu. Apalagi bisnis sekolah. Udah begitu. Maka kemudian apapun kemudian pertemuannya kita harus ikat dengan kebaikan. Produktif jadi pahala, produktif jadi omset, jadi duit gitu. Sepakat nggak? Sepakat. Atau pahala aja deh, nggak usah duit. Sama duit. Sama duit gitu ya. Pahala dapat, duit banyak. Nah, gitu sekali. Maka gesit ya. Caranya gimana? Yaitu dengan konsep PCA di HNI Bapak Ibu. Pakai cerita aja. Gitu ya. Pakai produknya. Berapa? Level energi minimal tadi berapa? 200 poin. 200 poin ya. 200 poin setiap bulan. Berapa tuh? Ya kurang lebih 700 ribuan lah. Langsung gitu mah murah buat saya Pak. Boleh nggak saya belanja lebih? Bagus. Gitu. Lebih bagus. Jadi belanja, pindahkan pembelanjaan kebutuhan harian kita ke produk HNI. Loh, Pak, emang produk HNI nggak ada produk harian? Loh banyak Bapak Ibu. Kalau dulu produk HNI memang hanya obat-obatan, jamu, herbal gitu ya, batu soda, zaitun dan sebagainya. Tapi hari ini kita punya pasta gigi yang berkualitas luar biasa, aman luar biasa. Saya punya mitra seorang dokter gigi Bapak Ibu di Sukabumi. Beliau gabung HNI, semangat ya, pertama ngelihat komunitas kebaikannya positif, seneng. Terus kemudian nyoba pasta gigi pertama. Kok beda? Tapi dia gitu. Bagus nih Pak. Komentar pertama itu. Yang kedua, dia tanya ke saya, Japri, Pak kok bisa sih HNI bikin produk pasta gigi murah banget gitu? Saya agak bengong sebentar. Kok bisa ya? Dibilang murah, sementara banyak orang bilang pasta gigi HNI mahal gitu. Saya bilang ke beliau, Bu dokter, kan ada yang lebih murah, harga separohnya dengan ukuran sama 120 gram, 7.000, 8.000. Oh, jangan samain yang itu Pak, gitu kata beliau. Bandingnya jangan sama itu.
Itu ibarat bandingin antara Persija sama Real Madrid. Eh. Mohon maaf, ada. Persija. Saya nggak berani nyebut Persib di Kerawang. Ya, ibarat Persija sama Real Madrid, ya, atau Inter Milan, jauh banget bagus dari kelas. Maka nggak bisa disebut sebagai mahal kata beliau. Bandinginnya sama apa? Maaf saya sebut merek. Enzim. Saya codet harga kita jauh di bawah dua merek itu. Padahal ibu dokter gigi tahu kedua produk tadi dengan HNI sejajar kualitasnya. Kualitasnya sejajar Bapak Ibu. Sama-sama produk bagus begitu. Tapi harga kita jauh lebih murah. Plus, ada plusnya. Sunnah. Ada Sunnah. siwaknya di sana. Ya. Ini inspirasi dari sunnah Nabi bersiwak. Ada sirihnya, ada minnya, sehingga aman dan menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Kayak gitu sekali. Maka dimulai dari pakai. Loyal pakai produk HNI. Niatkan Bapak Ibu untuk hijrah produk kita sebagai sebuah upaya pembelaan terhadap umat Islam. Minimal di negeri kita Indonesia, dan semaksimal mungkin niatannya sampai ke belahan dunia yang lain, di Palestina dan sebagainya. Niatnya, minimal niatnya dulu kita mulai. Maka actionnya dimulai dari hijrah produk Bapak Ibu. Ya. Terus produk apa lagi produk harian? Deterjen Bapak Ibu. Loh kita punya deterjen bagus banget Bapak Ibu. Saya mau tanya, ini pohon asli apa enggak nih? Asli. Kalau saya begitu. Siapa? Tapi mana makhluk Allah. Bapak Ibu, pohon ini Bapak Ibu kan kita perlu sayang, ya. Perlu kita hargai sebagai makhluk ciptaan Allah. Dia hidup Bapak Ibu, dia tumbuh. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu punya tanaman pohon di sekitar rumah kita, di sekitar rumah Bapak Ibu siram dengan deterjen bukan HNI, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati. Pernah nyoba? Pernah. Ya kan dari limbaan, Bu. Dari pengalaman demikian, betul nggak? Iya. Betul kan? Iya. Mati kan? Rusak, kering dan mati. Berarti sesungguhnya yang kita lakukan adalah kita sedang merusak bagian dari elemen kehidupan, yaitu makhluk ciptaan Allah. Kira-kira kalau kita merusak alam, Allah murka nggak? Mungkin nggak secara langsung, tapi kita dapat dosa loh. Maka sebaliknya kalau kita niatkan, kita hijrah deterjen kita dari yang nggak bagus yang merusak alam, kita pindahkan, kita pakai deterjen yang aman buat lingkungan, deterjen HNI, maka insya Allah kalau niatannya diantaranya itu, kita dapat pahala kebaikan. Save the world. Jangan hanya sekedar basa-basi, ucapan, tulisan, tapi kita sudah aksi nyata bersama HNI. HNI siapkan produknya, ciptakan produknya yang aman buat lingkungan. Sehingga kalau produk-produk deterjen kita, setelah kita pakai cuci, kita buang ke mana tuh? Got, selokan, masuk ke sungai-sungai, maka tidak mencemari alam. Kita tidak menjadi kontributor perusak lingkungan, enggak. Justru kita menjadi kontributor menjaga keberlangsungan lingkungan yang baik. Maka kalau niatan ini yang kita bawa, insya Allah dapat produknya, bersih buat nyuci, dan kemudian jadi amal soleh. Mau, bos kalian? Mau. Bisa sama-sama kita hijrah? Ya. Apalagi produk HNI, produk harian. Sabun, sampo. Sampo di luaran sana Bapak Ibu kalau lihat berita sekian tahun lalu ada produk terkenal dari perusahaan dunia bos kalian, yang ternyata setelah diteliti bertahun-tahun orang yang pakai produk itu potensi kena kanker kulit. Apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Potensi kena penyakit kanker kulit. Kenapa? Karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan jumlahnya terlalu berlebihan. Di antaranya SLS, hati-hati tuh. Pakai sampo, pakai sabun mandi, hati-hati Bapak. Apalagi produk harian kita. Skincare. Skincare, Masya Allah. Itu hati-hati juga, udah banyak tuh berita. Pakai skincare, kelihatan cakep. Pas udah 5 tahun, 10 tahun, pada merah, pada menghitam. Kanker kulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada merkurinya bahaya. Kita hadirkan produk skincare yang aman. Meskipun Bapak Ibu pakai skincare HNI lah, nggak langsung cakep, nggak langsung ganteng, nggak langsung cantik. Butuh proses, ya. Ya sambil kemudian lakukan detox, bebersih
khususnya bebersih darahnya, pola hidupnya sehat, insya Allah nanti jadi seger, ya, fresh wajahnya, yang ganteng tambah ganteng, yang cantik tambah cantik, gitu. Siap hijrah Bapak sekalian? Siap. Oke. Berikutnya cerita dan ajak, ya, pakai cerita ajak. Apa yang sudah kita pakai produk-produk HNI kita ceritakan. Lalu kita ajak teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, ayo gabung HNI yuk. Ada kebaikannya, komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang insya Allah mendambakan menjadi pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang berkah gitu. Ini komunitasnya udah bagus banget. Ayo enak di sini. Ayo gabung HNI. Ayo pakai produk HNI gitu sekali. Ayo aktif di HNI, tebarkan kebaikan. Terus seperti itu Mas sekalian. Itu konsep PCA. Pakai cerita, ajak gabung, ajak pakai produk, ajak aktif, tebar kebaikan. Kemudian apa? Sharing. Adakan pertemuan-pertemuan. Yaitu kita silaturahim. Assalamualaikum. WA kan. Waalaikumsalam. Yuk, home sharing yuk. Ngapain home sharingnya? Ngebakso. Gitu nggak apa-apa Mas sekalian. Ya boleh. Atau besok kali jangan ngebakso terus, ya. Keseringan nggak sehat. Kita ngerujak yuk, gitu sekalian. Ngaliwat. Atau ngopi sevel, atau ngaliwat, boleh Bapak Ibu. Nah di situ habis makan kita bahas tentang produk HNI, bedah produk HNI, edukasi produk HNI, bedah peluangnya, saling nasehatin. Ayo kita saling sujud lapang dada biar hidup kita enak nyaman. Kalau duitnya belum lapang, insya Allah ketika hati kita lapang, Allah segera lapangkan rezeki kita. Begitu. Enak gak komunitas kayak gitu? Enak. Maka ayo sebanyak mungkin kita mulai bergerak lagi Bapak sekalian. Kita ajak sebanyak mungkin tetangga, teman, saudara, siapapun gabung di HNI. Karena di sini banyak kebaikannya. Baik, berikutnya adalah 901. Merakit ID Pak. merekrut, merakit dan meroket. Ini kebalik ya. Ya, ajak itu berarti merekrut ketika mereka gabung. Berarti kita rekrut, ajak gabung, ya. Setelah direkrut, maka dirakit. Dirakit itu apa? Diberikan edukasi, diceritain tentang produk HNI, diceritain peluang-peluang HNI, diceritain tentang kebaikan-kebaikan yang ada di komunitas HNI. Dirakit Bapak Ibu. Sampai kemudian betul-betul menjiwai, mendarah daging semangatnya. Begitu. Terus kemudian meroket. Insya Allah kalau sudah direkrut, dirakit, maka prestasinya meroket. Insya Allah. Nah berikutnya Bapak Ibu, ini hal yang menjadi kunci, yaitu 8 faktor. Apa itu 8 faktor? Keberuntungan. Keberuntungan. Faktor keberuntungan. Bapak Ibu, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Allah nggak izinkan, Allah nggak kasih kepada kita kemudahan